الله أكبر الله أكبر الله أكبر memberikan kelonggaran kepada hamba-hamba untuk tidak melakukan ibadah di luar waktunya masing-masing, illa dzikra, kecuali zikir. Adapun zikir, lam yaj'alillahu lahu waqtan makhsusa, Allah tidak menjadikan waktu khusus untuk berzikir. Kapanpun zikir itu hendaklah dilakukan, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-46. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, la tatruki dzikra li'adami huduri qalbika ma'allah fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dhikrihi, fa'asa an yarfa'aka min dhikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dhikrin ma'a wujudi yaqadatin, wa min dhikrin ma'a wujudi yaqadatin ila dhikrin ma'a wujudi hudurin, wa min dhikrin ma'a wujudi hudurin ila dhikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. La tatruki dhikra li'adami huduri qalbika ma'a Allahi fihi, jangan engkau meninggalkan berzikir dikarenakan tidak hadirnya hatimu terhadap Allah pada zikir tersebut. Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, karena sesungguhnya kelalaiannya dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah itu lebih berbahaya daripada kelalaian dalam keadaan berzikir kepada Allah. Fa'asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdah, maka boleh jadi Allah akan mengangkat derajatmu dari berzikir dalam keadaan lalai
kepada berzikir dalam keadaan sadar terhadap zikir itu. Wa min dzikrin ma'wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'wujudi hudurin, dan dari derajat zikir dalam keadaan sadar terhadap zikir tersebut ke derajat zikir dalam keadaan merasakan kehadiran Allah. Wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, dan dari derajat berzikir dalam keadaan hadir Allah bersamamu ke derajat berzikir lenyap semua selain Allah daripada. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu berat bagi Allah. Kita ulangi sekali lagi terjemahannya. Jangan engkau tinggalkan berzikir dikarenakan tidak hadirnya hatimu kepada Allah saat berzikir, karena sesungguhnya kelalaianmu tanpa adanya zikir itu lebih berbahaya daripada kelalaianmu tapi dalam keadaan berzikir. Boleh jadi Allah akan mengangkat derajatmu dari berzikir dalam keadaan lalai kepada berzikir dalam keadaan sadar terhadap zikir yang dibacakan, dan dari derajat berzikir dalam keadaan sadar terhadap zikir yang dibacakan kepada derajat zikir dalam keadaan merasakan kehadiran Allah, dan dari derajat berzikir dalam keadaan merasakan kehadiran Allah kepada berzikir dalam keadaan lenyap semua selain Allah dari hati. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah yang demikian itu berat bagi Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita sangat dalam sekali bahawa ibadah hati itu lebih utama daripada ibadah zahir. Ibadah batin, artinya hati, itu lebih utama daripada ibadah zahir atau anggota tubuh. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang, dengan kita yang kadang-kadang dalam beribadah hanya anggota tubuh saja yang beribadah, tapi hati belum ikut beribadah. Tubuh diibadah, hati keroi. Ini bagaimana? Apakah kemudian kita stop beribadah? Apakah kemudian kita menjadi kurang semangat beribadah? Apakah kemudian kita menjadi putus asa? Karena mungkin sebagian kita berfikir setelah menyelami hikmah Ibnu Athaillah dalam 2-3 hikmah sebelumnya, dia merasa bahwa ibadahnya selama ini tidak ada apa-apanya. Mungkin yang fikirnya dia dah dengar hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ibadah tanya sangat hana yum sapu hana nilai. Bagi yang berfikir seperti itu, maka pada hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin memberikan kita motivasi. Beliau mengatakan tadi, tetaplah berzikir kepada Allah. Berzikir tetap, walaupun hati kadang-kadang belum ikut dengan zikir lisan. Terlebih zikir bagi kita
Dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, "Adz-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqil qaum." Zikir adalah satu pondasi yang kuat bagi kalangan sufi, apapun tarikatnya, apapun bentuk jalan yang mereka tempuh. Tapi zikir adalah pondasi utama orang-orang sufi, ya. Wa huwa afdalul a'mal, dan zikir itu adalah amalan yang paling afdal. Hal tersebut qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ibadatin faradaha Allah Ta'ala ja'ala laha waqtan makhsusan wa 'adhara al-ibada fi ghairi awqatiha illa adh-dhikra lam yaj'alillahu lahu waqtan makhsusan." Abdullah bin Abbas mengatakan, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah, Allah jadikan bagi ibadah itu waktunya masing-masing. Wa 'adzara al-ibad fi ghairi awqatiha, dan Allah memberikan kelonggaran kepada hamba-hamba untuk tidak melakukan ibadah di luar waktunya masing-masing. Illa dzikra, kecuali zikir. Adapun zikir, lam yaj'alillahu lahu waqtan makhsusan, Allah tidak menjadikan waktu khusus untuk berzikir. Kapanpun zikir itu hendaklah dilakukan. Seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih. Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun tanpa terkecuali. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, "Udhkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah dzikran katsira, akan zikir yang banyak. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah selesai dari salat, maka berzikirlah kepada Allah qiyam, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dalam keadaan tidur. Jadi tanpa ada batas waktu kalau zikir, beda dengan ibadah yang lain. Wa qala rajulun, dan berkata seseorang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kathurat alayya sya'airul Islam, fa'ausini bi amrin udriku bihi ma fatani wa aujiz." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh telah banyak sekali syariat Islam ini, le that amalan, le that asal syariat, kami bingung kiban cara tak bodoh. Fa'ausini bi amrin udriku bihi ma fatani wa aujiz." Maka tolong wasiatkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut dapat mengimbangi, menutupi kekurangan-kekurangan dalam amalan-amalan yang lain yang sangat banyak dalam Islam. Wa aujiz, dan tolong persingkat nasihatnya. Faqala, Rasulullah menjawab sesuai dengan pertanyaan dan permintaan, satu amalan yang mampu mengimbangi amalan yang lain, yang mampu menutupi amalan-amalan lain yang kurang. Rasulullah menjawab,
la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dalam keadaan berzikir kepada Allah. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah juga bersabda, "Lau anna rajulan fi hajrihi darahim yuqassimuha wa akharu yadhkurullaha lakana dzakirullaha afdal." Seandainya ada seseorang di dalam kantong bajunya atau dalam kantongnya ada darahim, dirham, uang-uang, yuqassimuha, yang senantiasa dia bagikan uang itu kepada orang-orang, dan ada satu lagi orang yadhkurullah, dia senantiasa berzikir kepada Allah, lakana dzakir Allah afdal, sungguh orang yang berzikir lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq wa khairul lakum min an tulqu aduwakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Qala dzikrullah. Rasulullah mengatakan, maukah kalian ku beritahukan bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha 'inda malikikum, dan sangat tinggi nilainya di sisi pencipta kalian, pemilik kalian, yaitu Allah, wa arfa'aha fi darajatikum, dan lebih meningkatkan derajat kalian, kemuliaan kalian, wa khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan lembaran-lembaran harta, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian daripada berperang melawan musuh Allah, di mana kalian berperang untuk membunuh mereka dan mereka juga akan membunuh kalian. Qalu, para sahabat bertanya, apa amalan yang lebih baik dari itu semua? Wa ma dzaka ya Rasul, apa itu? Qala, Rasulullah menjawab, zikrullah, berzikirlah kepada Allah. Wa an aliin karramallahu wajhah, dan daripada Ali, semoga Allah memuliakan wajah Ali. Qultu, kata Ali, ya Rasulullah, ayyut turuq aqrabu ila Allah wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha inda Allah ta'ala. Wahai Rasulullah, apa jalan paling mendekatkan kita kepada Allah dan paling mudah untuk sampai kepada Allah? Ya. Faqala, Rasulullah menjawab, ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah. Wahai Ali, hendaklah engkau rutin berzikir kepada Allah. Faqala Ali, Ali berkata, kullun nas yadhkuruna Allah, semua orang juga berzikir kepada Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ya Ali, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allah. Wahai Ali, tidak akan datang kiamat hingga tiba waktunya tidak tersisa lagi satu pun di muka bumi ini mengucapkan Allah, atau berzikir. Jadi Ali, maksudnya Ali bertanya, ya memang semua orang kan berzikir, pasti orang mungkin hanya meratib, orang pasti meratib belum sampai kiamat na orang meratib. Kali Rasulullah SAW menjawab, tidak wahai Ali, ya, akan datang satu hari, yaitu hari kiamat, ya, atau tidak akan datang kiamat itu kecuali tidak ada lagi manusia di muka bumi yang menyebut Allah atau berzikir kepada Allah. Maka sebelum waktu itu datang, berzikirlah banyak-banyak kepada Allah. Dia akan datang satu hari nanti orang tidak bisa berzikir lagi, tidak ada lagi yang berzikir. Seperti di hari akhirat nanti, dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, akan datang nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika Allah datang ingin menyelesaikan urusan semua manusia, maka saat itu
orang-orang sujud. Tapi dalam keadaan orang-orang bersujud, ada orang-orang tidak bisa bersujud. Mau sujud, tidak bisa sujud. Kenapa? Ada orang-orang di padang mahsyar mau sujud, tidak bisa sujud. Karena waktu di dunia disuruh sujud, dia tidak sujud, tidak solat. Dia sujud, dia orang akhirat jadi. Di akhirat itu hanya bisa sujud orang-orang yang ahli sujud di dunia. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, zikir ini sangat tinggi nilainya. Maka dalam kondisi apapun jangan lepas dari zikir. Saking tingginya nilai zikir ini, saking tingginya nilai menyebut Allah, maka Ibnu Athaillah menyampaikan hikmah tadi. Kalaupun saat berzikir hati belum ikut berzikir, tidak apa-apa. Walaupun dalam keadaan berzikir hati lalai, hati kena, hati kedih, jak kena, jak kedih, tidak apa-apa. Setakat sudah berzikir dengan lisan sudah cukup, itu sudah lebih baik. Karena lalai dan tidak berzikir kepada Allah itu lebih berbahaya daripada lalai tapi ada zikir kepada Allah. Ya, jadi menyona orang kadang-kadang manteng lalai, manteng agak-agak ya kurang istiqamah, tapi zikir ada, itu sudah bagus. Jadi jangan kemudian kita katakan kalau kamu kira-kira hatimu belum berzikir, tak usah berzikir saja. Kepa meratib ngan babah tapi hati hana meratib. Jangan. Tingkat sudah mau berzikir, tingkat kai meratib, itu hal yang luar biasa. Dan insya Allah, ya, fa'asa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, insya Allah kalau orang yang sudah rutin zikirnya, yang sudah mulazamah dengan zikir, ya, sudah punya wiridnya, yang dia jaga wirid itu, baik selesai sholat, ya, setiap selesai sholat maupun di waktu di luar sholat, ya, pagi, petang. Kalau orang sudah mulazamah dengan zikir, mudawamah dengan zikir, walaupun hatinya belum ikut berzikir, masih lalai, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, insya Allah kalau dia terus seperti itu, akan Allah angkat derajatnya kepada berzikir dalam keadaan yaqadhah. Apa itu berzikir dalam keadaan yaqadhah? Berzikir dalam keadaan penuh sadar apa yang dia bacakan. Mungkin selamanya babah baca lain, hati fikir lain, ya, artinya hati tidak tahu apa yang dibaca. Zikir jalan, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allah. Tapi apa itu subhanallah? Tidak tahu. Apa itu alhamdulillah? Tidak tahu. Apa itu Allahu akbar? Apa itu la ilaha illallah? Tidak nyambung. Lisan lain, hati lain. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau dia tetap rutin dengan zikirnya, berusaha istiqamah, akan dibawa oleh Allah, dipindahkan oleh Allah, diangkat oleh Allah kepada zikir dengan rasa yaqadhah, sadar, tahu. Mungkin selama ini belum menikmati zikir, belum terasa lezat, tapi tetap rutin jaga, akan Allah berikan kelezatan dalam berzikir. Dan kemudian saat Allah mulai memberikan kelezatan dalam berzikir, artinya mulai nikmat, mulai terasa, hati mulai menyatu dengan lisan saat berzikir. Dan semoga Allah juga nanti insya Allah kalau terus kita mulazamah, mudawamah, akan Allah angkat lebih tinggi lagi zikir dalam keadaan hudur. Apa makna zikir dalam keadaan hudur? Zikir dalam keadaan merasakan kehadiran Allah. Itu sudah mulai ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu
fa in lam takun tarahu fa innallaha yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, melihat kebesaran Allah. Dan kalau engkau tidak mampu beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah melihat kebesaran Allah, merasakan kehadiran Allah, maka merasakanlah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Ini hudur. Saat dia berzikir, dia mulai merasakan Allah, dia mulai menyatu dengan kebesaran Allah. Dan kalau itu sudah terasa, terus bertahan, terus berzikir, terus lanjutkan, terus mudawamah, terus istiqamah, akan sampai pada titik puncak daripada zikir itu. Apa itu? Yaitu dalam keadaan berzikir, seluruh selain Allah lenyap dari pikiran dan hati. Kalau sudah puncak ini namanya sudah makam fana. Selain Allah tidak terasa lagi. Yang terasa hanya al-madhkur, yang disebut saja, yaitu Allah. Allah, Allah. Lantas kemudian apakah mungkin itu terjadi? Naurung kahel coba-coba hari tingkal. Teng baton. Mungkin dia. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari meyakinkan kita dengan firman Allah, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak sulit bagi Allah, mudah menaikkan tingkat-tingkat ahli zikir. Yang penting teruslah istiqamah, teruslah mudawamah, teruslah mulazamah berzikir kepada Allah. InsyaAllah sambil kita berzikir, sambil kita belajar tauhid, sambil kita berzikir, sambil kita belajar tauhid, kita suatu waktu nanti akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Karena kalaupun belajar tauhid tapi tidak zikir, tidak ada arti juga. Jadi dia harus beriring, seiring sejalan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dan mudah-mudahan dapat kita jalankan. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمؤمنين
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا